Roni menyayangi binatang sejak masih kecil. Sampai menikah pun, dia masih tetap menyayangi binatang, bahkan mereka memiliki banyak hewan peliharaan, termasuk seekor kucing hitam besar yang cantik bernama Pluto. Kucing ini sangat menyukai Roni, demikian sebaliknya. Persahabatan mereka awet selama bertahun-tahun, tetapi persahabatan ini berubah sejak Roni menjadi pecandu alkohol. Suatu malam, saat pulang dalam keadaan mabuk, dia melihat Pluto menghindarinya. Ketika Roni mencoba menggendongnya, kucing yang panik itu menggigit Roni. Merasa kesakitan, Roni naik pitam dan dalam keadaan mabuk, dia mencengkeram Pluto, mengeluarkan pisau dari sakunya, dan dengan sengaja mencungkil mata kucing itu. Kucing itu berlari menjauh sambil berdarah-darah. Sejak saat itu, Pluto lari ketakutan kalau Roni mendekat. Awalnya, Roni menyesali kekejamannya, tetapi perasaan itu segera berubah menjadi kejengkelan. Ketika Roni kembali lagi pulang dalam keadaan mabuk, dia membawa Pluto ke halaman dan mengikat tali di lehernya dan menggantungnya di pohon sampai mati. Malam harinya, rumah Roni terbakar secara misterius dan dia, istrinya, serta pelayan harus melarikan diri dari rumah yang membara. Esok harinya, Roni kembali ke reruntuhan rumahnya dan di sana dia mendapati di salah satu dinding yang tidak terbakar bayangan seekor kucing besar dengan tali terikat di lehernya. Meski awalnya terganggu, tetapi Roni segera menepis prasangka dengan menduga kalau ada orang yang memotong talinya dan melempar kucing ke dalam rumah. Roni mulai merindukan Pluto dan membenci diri sendiri atas tindakannya dan merasa bersalah. Beberapa waktu kemudian, di bar dia menemukan seekor kucing yang serupa Pluto, yang ukuran dan bulunya sama, dan anehnya kucing ini bermata satu. Roni membawanya pulang, tetapi dia merasa ngeri saat melihat di bagian dada kucing itu ada bulu putih yang lama-kelamaan terbentuk seperti tiang gantungan. Dia begitu ketakutan dan dia juga semakin marah dengan semua kebetulan itu. Dia selalu dihinggapi rasa bersalah. Dia akan selalu berusaha menghindari kucing itu, tetapi si kucing terus mengikutinya. Roni merasa semakin benci pada si kucing hitam itu. Tidak lama, Roni sudah membeli rumah baru. Dia senang, setidaknya bayangan Pluto tidak ada di sana. Pada suatu hari, Roni dan istrinya hendak melihat-lihat ruang bawah tanah yang belum pernah dimasukinya sejak pindah. Ketika menuruni tangga, kucing itu selalu mengekor, dan pada saat Roni melangkah menuruni tangga, kucing itu ada di bawah kakinya. Roni terpeleset dan hampir jatuh dari tangga. Amarah Roni langsung meledak. Dia langsung mengambil kapak dan hendak menghabisi kucing itu. Tetapi istrinya segera menghalangi Roni demi melindungi kucing itu. Ternyata
Hari itu, Roni menegak alkohol dan langsung terpicu amarahnya, apalagi saat tahu dia gagal mengapak kucing itu. Gagal melampiaskan amarahnya pada kucing itu, dia malah menyasar istrinya. Dia pun menghajar istrinya dengan kapak sampai dia tidak bernyawa. Roni langsung menanam mayat istrinya di tembok di ruang bawah tanah. Dia yakin kalau dikubur di sana, tidak akan ada orang yang tahu akan kejahatannya. Beberapa hari kemudian, karena ada laporan orang hilang masuk ke kepolisian, beberapa petugas akhirnya harus menyelidiki hilangnya istri Roni. Tetapi sayangnya, polisi tidak menemukan apa-apa. Yang membuat Roni terheran adalah si kucing yang biasanya setia mengikutinya juga hilang di hari yang sama dia membunuh istrinya. Tetapi di sisi lain, tanpa kucing dan tanpa istri, Roni malah merasa bebas dan bisa tidur semaunya. Tetapi jauh di lubuk hatinya, dia terusik dengan semua pembunuhan yang dilakukannya. Polisi masih terus bergerak dan mencari informasi seputar hilangnya istri Roni. Pada hari terakhir penyelidikan, Roni harus menemani polisi yang masih belum tahu apa-apa turun ke ruang bawah tanahnya. Saat merasa yakin kalau kejahatannya tidak akan ketahuan, Roni berkomentar tentang kokohnya bangunan rumah barunya. Roni pun mengetuk dinding yang telah dibangunnya sebagai kuburan istrinya. Tiba-tiba, terdengar suara teriakan mengerikan yang aneh memenuhi ruangan itu. Polisi mengikuti arah datangnya suara yang bersumber dari tembok yang baru saja diketuk Roni. Polisi pun langsung merobohkan tembok itu dan menyeruak bau busuk di seluruh ruangan. Di dalam tembok itu tampak mayat istri Roni yang sudah membusuk. Dan di atas kepala istrinya yang sudah busuk itu, duduk kucing hitam yang hilang itu. Rupanya, kucing hitam itulah yang mengeluarkan suara yang sangat aneh itu, yang bukan seperti suara kucing. Baru kali ini, Roni merasakan kengerian yang luar biasa. Di pelupuk matanya, terlintas satu demi satu penyiksaan yang telah dilakukannya dulu. Di dalam penjara, Roni dihantui segala kejahatannya.